Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kebaikan-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Janganlah kiranya kami sampai berhutang kepada sesama, selain cinta dan belas kasih yang tulus ikhlas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini
menurut pendapatmu menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah memberikan pengajaran tentang perintah kasih, Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan dari seorang ahli Taurat mengenai siapakah sesamaku. Jawabannya sangat mudah, namun yang penting adalah kata-kata terakhir Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Menjadi sesama bagi Yesus bukanlah soal wacana atau diskusi, melainkan sebuah tindakan cinta yang sederhana dan praktis. Orang yang tergerak hatinya atas penderitaan orang lain dan menolongnya dengan tulus, itulah orang yang menyatakan sesama bagi sesamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, salah satu hal sederhana yang muncul adalah gerakan keluarga bantu keluarga atau gerakan jaga tetangga. Semangat ini juga dapat kita kembangkan pada masa sekarang. Kita mesti saling memperhatikan, saling memelihara, saling menolong, kendati pandemi sudah berakhir. Menjadi sesama berarti kita menyapa, berbicara, peduli, dan penuh perhatian pada mereka yang ada di sekeliling kita. Namun muncul pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh pemungut orang ahli Taurat tadi. Siapakah sesama kita? Sesama kita itu ialah dia adalah pasangan kita, suami dan istri, keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, anak-anak kita, saudara-saudari sekombas, teman kerja kita, dan lain-lain. Mereka menjadi sesama bagi kita ketika kita membuka hati pada hidup dan pergumulan mereka. Sebagai sesama, kita diajak untuk memberikan perhatian kepada sesama, terutama mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan kalau kita telah mengerti dan memahami siapakah sesama itu, maka jawaban Yesus yang terakhir kepada ahli Taurat tadi kini juga berlaku kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian menjadi jelas bahwa beriman bukan hanya soal kata-kata. Beriman kepada Yesus bukan hanya soal teori, hanya di bibir, tetapi harus nyata dalam tindakan yang konkret melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk mewartakan Injil, salah satunya dengan menolong sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian atau pertolongan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus
memberkati.